Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian. Firman Tuhan yang kita baca dari Mazmur 102 ayat 24 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, "Ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu." Kiranya firman Tuhan ini menguatkan iman kita dan meneguhkan kepercayaan kita untuk berharap kepada Allah akan belas kasihan-Nya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Matthew Henry meminta kita untuk mengamati bagian penting dari ayat-ayat tersebut. Yang pertama, bahaya yang tengah mengancam jemaat, yang membuat jemaat musnah dan lenyap karena pembuangan. Yang kedua, Matthew Henry meminta kita untuk juga mencermati sebuah doa untuk keberlangsungan jemaatnya. Dan yang ketiga, seruan untuk memperkuat doa ini didasarkan atas kekekalan Mesias yang dijanjikan. Mari kita telusuri apa yang sudah disampaikan Matthew Henry. Berharap kepada belas kasihan Allah di tengah bahaya yang mengancam merupakan sebuah pengharapan, walaupun nampaknya sudah lenyap atau sudah hilang. Tetapi pemazmur seolah-olah sedang mengalaminya sendiri, dan pada waktu penderitaan yang dialaminya, seperti penyakit pada tubuh yang mematahkan kekuatan, umur yang pendek, membuat pemazmur memohon belas kasihan Tuhan untuk kondisi tubuh alamiahnya, kekuatannya, agar bisa lebih dari sebelumnya. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan situasi seperti itu? Apakah kita meminta belas kasihan Tuhan dan mengakui tangan-Nya yang penuh kekuatan dan kuasa itu mendamaikan diri kita dengan kasih-Nya, sehingga kita sebagai orang percaya yang lemah sungguh mengandalkan kekuatan untuk menghadapi sakit dan menerima kenyataan umur yang pendek. Bagian kedua, di mana kita berharap akan belas kasihan Tuhan melalui doa, permohonan agar Tuhan tidak segera melenyapkan penderitaan dengan kematian, berdasarkan atas janji pemeliharaan dan berkat dari Tuhan. Walaupun kenyataannya kita, saya dan saudara, telah berbuat dosa dan bertindak jahat, tetapi dalam kondisi yang begitu mengenaskan, saya memohon ampun. Memohon karena kesengsaraan dan berserah supaya Tuhan menambahkan umur, sehingga saya dengan rela terus beribadah kepada Tuhan. Apa yang perlu kita serukan dalam doa, di dalam menghadapi hal-hal yang mengenaskan dan menakutkan itu? Selain meminta belas kasihan Tuhan, kita juga memohon belas kasihan berdasarkan kekekalan Mesias yang dijanjikan.
seperti yang penulis kitab Ibrani sampaikan, yang disampaikan dalam seruan doa kepada Sang Anak, supaya melalui pengenalan akan Anak Allah yang menebus, memelihara, dan menopang umatnya, menjadikan penghiburan di tengah penderitaan dan sakit umur yang pendek dan singkat itu. Memohon kiranya Yesus Kristus Tuhan yang tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya, tidak diperpendeknya umur kita dan kita menjadi sangat terhibur, sekalipun kematian tidak bisa ditolak dan disangkali, perpisahan dengan orang-orang yang dikasihi, teman dan sahabat. Tetapi kita percaya Allah senantiasa hidup dan menghidupkan kita, karena kita milik kepunyaan Allah dan penghiburan datangnya dari Allah yang menyatakan kasih kemurahannya. Bagaimana kita bertanggung jawab menikmati dan menerima umur panjang, kondisi tidak lagi sakit, dan terus bersyukur. Berdasarkan itulah kita meyakini Allah yang menciptakan dunia dari kekal di dalam nama Anaknya yang tunggal, Sang Firman. Dengan jelas dinyatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ia pada mulanya dari kekekalan bersama dengan Allah dan Allah. Dahulu sudah diletakkan dasar bumi, lautan, sungai, dan ditegakkan juga jemaat Tuhan lebih daripada itu. Sebab dibangun di atas batu karang, langit adalah tumpuan buatan tangannya. Kita juga bersyukur karena Tuhan membongkar dunia ini lagi dan mempunyainya kepada kita kehidupan sampai selama-lamanya. Semuanya akan binasa karena Tuhan akan mengubah mereka dengan kekuasaannya yang maha tinggi, seperti mereka, saya dan saudara diciptakannya. Engkaulah Tuhan yang selama-lamanya tetap sama. Bagaimana kita mendapatkan keteguhan iman yang membongkar semua kemah di dunia ini? Bagaimana kita bersikap untuk hal tersebut? Pemilihan Allah dan Kristus pada diri kita yang ada pada waktu itu memudar, dan semuanya itu akan binasa. Semuanya itu tidak akan berlangsung lama selama kita ada, dan tiba saatnya ketika bumi dan segenap isinya harus hangus. Kedua, apa yang pada Allah adalah kekal dan abadi, Tuhan tetap sama. Tuhan menaklukkan perubahan, dan perubahan tidak bisa bergerak sendiri tanpa otoritas dari Tuhan. Dan keempat, bagian penting yaitu keyakinan yang menghibur hati. Sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus, Kristus itu sama. Jemaat akan terus-menerus mengarahkan hati kepada Kristus, Sang Kepala kekal, dan menyimpulkan kelanggengan hidup. Sementara orang yang menganiaya milik Allah yang maha tinggi akan mendapati kejahatan dan kekeliruan mereka. Bagi hamba-hamba Kristus sebagai anak-anak Allah, meneruskan apa yang sudah dinikmatinya bersama umat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menggairahkan hidup kita untuk menantikan kedatangan Tuhan kembali dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Amin.